Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi pengolah angka. Gitu ya. Aplikasi pengolah angka itu adalah contohnya Microsoft Excel, terus WPS Office Spreadsheet, dan Lotus atau library spreadsheet ya. Nah, aplikasi pengolah angka ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Di antaranya bisa untuk membuat laporan keuangan, untuk membuat laporan data, dan bisa juga digunakan untuk statistik yang sederhana gitu ya. Mungkin kalian sudah menerima file untuk teorinya ya. Nanti silakan kalian pelajari. Di file teori tersebut itu menggunakan Microsoft Excel, artinya menggunakan aplikasi yang ada di komputer ya. Sedangkan untuk saat ini Bapak mencontohkan bagaimana menggunakan aplikasi pengolah angka dengan menggunakan HP atau dengan bantuan aplikasi WPS Office. Di sini mungkin kita lihat ini adalah tampilan di Microsoft Excel di komputer ya. Jadi kalau diperhatikan itu Excel itu ada tampilannya seperti kotak-kotak ya atau tabel ya. Nah, terus untuk menunya itu ada di atas ya untuk Microsoft Excel. Dari menu file, edit, view, insert dan sebagainya ya. Nah, biar lebih jelas kita langsung praktik saja dengan menggunakan WPS Office. Untuk WPS Office, kenapa kita gunakan WPS Office, tidak gunakan Office? Karena untuk WPS ini aplikasi yang cukup familiar atau banyak dipakai ya. Karena dia dari awal sudah ada fitur gratisnya ya. Walaupun sebenarnya kita bisa membeli fitur yang lebih banyak lagi gitu ya. Tapi dengan fitur free-nya ini sudah cukup bagus. Terus yang kedua itu untuk WPS Office dia bisa digunakan secara offline ya. Jadi tidak perlu online gitu ya. Nah, ini tampilan depan WPS Office. Kalau ada yang berbeda itu mungkin karena belum diupdate ya aplikasinya, atau juga karena perbedaan tipe Android ya. Kalau Android yang lama tampilan WPS-nya pun akan berbeda ya. Seperti biasa untuk membuat file baru kita klik tambah. Di sini karena di sini menggunakan bahasa Indonesia ya, kita pilih yang lembar bentang ya. Kalau ada yang pakai bahasa Inggris itu spreadsheet ya. Kita klik yang warna hijau, kita klik yang kosong. Di sini di tampilan di HP itu sedikit berbeda dengan di komputer ya. Kalau di komputer ini terlihat menunya di atas, terus isi atau kotak-kotaknya di tengah ya. Terus ada di bawah sheet itu namanya. Jadi satu dokumen Excel bisa terdiri dari beberapa lembar ya istilahnya, atau beberapa sheet ya. Itu ada di bawah. Sedangkan di WPS Office itu terbalik ya. Jadi sheetnya itu justru ada di atas,
Nah, kita bisa berpindah sheet ya. Nah, ini sheetnya ini bisa kita tambahkan, tidak hanya 3 buah ya, jadi bisa kita tambahkan sheetnya. Terus yang kotak-kotaknya sama di tengah, tapi menunya ini kalau di HP atau itu disembunyikan menunya ya. Jadi karena apa? Karena layar HP itu lebih kecil dibandingkan layar komputer ya. Nah, menunya itu ada di kotak 3 di sebelah kiri bawah ya. Kita harus klik terlebih dahulu. Nah, baru keluar menu-menunya ya. Nah, ini pakai bahasa Indonesia ya, ada depan, berkas, lihat, sisipkan data, dan tinjau. Mungkin untuk video kali ini itu adalah pengenalan terlebih dahulu ya. Tapi untuk lebih jauh nanti kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Nah, di dalam WPS Office di sini kita tidak seperti di Microsoft Word ya, atau mungkin berbeda lagi di PowerPoint ya. Kalau di PowerPoint misalnya kita ingin menulis tulisan, itu kita harus menambahkan text box ya. Kalau di Excel itu kita tidak bisa sembarangan ya untuk menulis angka atau data ya. Nah, ini Microsoft Excel itu terdiri dari namanya sel ya. Jadi yang kotak-kotak ini itu adalah sel. Kalau di HP ini untuk berpindah sel kita cukup klik selnya, ini akan berpindah ya. Nah, ini yang warna hijau, ini artinya sel yang sedang aktif. Jadi kalau kita mengetikkan sesuatu, maka tulisannya akan ada di sel yang aktif. Nah, kita tidak bisa menulis di luar sel, jadi kita harus tentukan dulu selnya ya. Nah, sel ini punya nama ya. Sel ini punya nama, namanya adalah gabungan dari kolom dan baris ya. Nah, kolom itu ada di bagian atas, dia memakai huruf ya, A, B, C, D dan sebagainya. Sedangkan garis itu ada di sebelah kiri ya, dia memakai angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Jadi kalau misal ada suruhan tulis nama Anda di sel C2 ya, misal ya, maka di sini kita cari C, kolom C, baris 2, posisinya ada di sini. Nah, untuk menuliskan data itu kita bisa diklik 2 kali, maka ini akan otomatis menampilkan keyboard ya. Atau cara kedua adalah di kiri bawah ini, di sebelah tombol menu ada lambang keyboard ya. Nah, kita bisa klik dulu lambang keyboard tersebut, maka akan tampil sama ya. Jadi untuk menulisnya bisa klik 2 kali atau klik icon keyboard. Icon keyboard juga ini ada 2 ya. Mungkin ini tampilannya bakal berbeda ya sesuai tipe WPS-nya. Jadi ada huruf atau keyboard biasa ya, ABC. Atau kalau kita pengen angka saja, kita klik 1, 2, 3 ya. Ini akan angkanya saja. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi. Jadi kita tulis nama kita ya. Nah, ini begitu kita menulis, maka di atas langsung ada. Ini pun berbeda ya. Ada yang langsung muncul di atas, di selnya. Ada yang harus menekan tombol enter ya. Nah, ini tombol enter. Atau bisa tombol cakra yang hijau ini ya. Tapi biasanya bisa tombol enter. Ya, jadi kalau yang di
selnya itu tidak ada huruf, itu jangan panik ya. Itu memang seperti itu ya. Kita enter, nah, maka akan ini sudah ada ya. Data yang kita tuliskan itu sudah ada di sel yang kita tuju. Ini di sel C2. Ya. Kalau kita berpindahkan selnya ini akan hilang ya, karena kita hanya bisa menulis data itu di sel. Jadi antar sel mempunyai datanya masing-masing. Ya. Nah, data-data di spreadsheet atau di Excel itu ada berbagai macam ya. Jadi sebenarnya banyak ya, ada ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang berupa teks seperti ini ya, nama teks, atau ada juga yang berupa angka ya. Nah, misalnya kita tulis di sini nama, misalnya ini umur, nah, bisa kita tulis. Nah, yang ini adalah teks ya, data teks. Yang ini adalah data angka ya. Atau ada juga data tanggal. Nah, kalau untuk tanggal kita menulisnya memakai garis miring ya. Jadi untuk pembeda antara tanggal, bulan, dan tahun itu kita pakai garis miring. Nah, seperti ini. Nah, untuk juga ada misal ada data harga ya, bukan harga, jadi currency ya, atau uang ya. Atau uang itu kita bisa tulis seperti ini. Nah, jadi dia memakai angka ya kalau untuk mata uang. Nah, sama ini kita bisa rubah ya. Jadi kalau untuk mata uang itu kita jangan menulisnya seperti ini ya. Misalkan Rp. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau untuk angka itu tidak boleh bercampur dengan tulisan lain atau teks lain ya. Nah, seperti ini nggak boleh ya, tulis uang, tapi kita tulis angkanya saja. Caranya bagaimana? Biar ada rupiahnya, nah kita rubah format angkanya. Ya, kita rubah format angkanya. Kita pilih angka yang ingin kita rubah, lalu ke menu, ya, lalu kita ke data, oh bukan di data ya, di depan, kita ke depan, nah, cari agak ke bawah, geser ke bawah. Di sini ada namanya format cell. Kita pilih format cell, nah kita pilih yang angka, ya. Nah ini kita rubah jenis angkanya, jangan yang umum, tapi kita pilih mata uang atau bisa akuntansi ya. Tapi kita pilih mata uang saja. Nah ini simbol mata uangnya kita kasih ya. Nah ini komanya kita hilangkan karena di negara kita jarang ada koma ya. Terus ini simbol mata uangnya kita cari rupiah ya. Nah, Rp Indonesia. Nah ini kita udah ada contohnya tampilannya ya. Kalau sudah betul tampilannya, ini ada di bawah ya, 1.900.000. Kita oke. Kita oke lagi. Nah seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, kita
klik 2 kali ya di sini. Nah, di sini tulisannya hanya angka saja. Nah, itu RP-nya dari mana sama komanya, yaitu dari format cell ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau untuk angka itu nggak boleh ada tulisan lain atau karakter lain ya. Nggak boleh ada koma juga nggak boleh ya. Misalnya kita ingin menulis setengah gitu ya, 0,5 gitu. Nah, kalau misalnya bilangan itu namanya bilangan bilangan fraksi ya. Nah, misalnya setengah itu 0,5 ya. 0. Nah ini, ini jangan kebalik ya. Mungkin ada di beberapa HP itu kalau koma itu justru titik ya, dan kalau titik itu justru koma, itu tidak masalah ya. Jadi mungkin ini settingannya settingannya Inggris ya. Jadi ini kita untuk koma itu kita nulisnya titik, memakai titik ya. Nah, seperti ini. Jadi pakai titik ya. Jadi itu ya untuk jadi kita sudah pelajari pengenalan, terus mengenai tipe data. Nah, untuk tanggal juga ini sama kita bisa dirubah ya, format selnya ya. Kita pilih menu di depan, pilih format cell, angka. Nah, ini jangan umum, kita pilih tanggal. Nah, nanti kita tipe tanggalnya kita bisa rubah ya, mau tanggalnya yang bagaimana ya. Nah ini karena memakai bahasa Inggris ya, jadi ini formatnya justru kita memakai bulan dulu ya, bulan dulu baru tanggal baru tahun ya. Nah seperti ini. Nah ini pasti komputernya bingung ya. Jadi ini kebalik, bulan dulu baru tanggalnya di tengah ya. Nah seperti ini ya. Tapi ini berbeda-beda ya, tergantung HP yang kalian gunakan ya. Jadi kalau yang misalnya kalian menulisnya bulan dulu error ya, nah, tinggal ditukar saja ya. Jadi ada yang tanggal dulu baru bulan. Nah kalau di HP bapak ini bulan dulu baru tanggal ya. Itu pun juga sama ya, yang ini koma mungkin titik ya. Nah, koma itu pakai titik, tapi di HP yang lain mungkin koma itu ya koma tetap ya, seperti itu. Jadi pokoknya nanti kalian menulisnya harus betul ya, maksud tujuannya. Ini tipe data alfa sama tipe data angka ya. Lalu ada tipe data formula ya. Kalau formula itu tentu berhubungan dengan perhitungan atau nanti kalian dalam menulis rumus gitu ya, seperti itu. Misalnya ini kenapa menulis data itu harus betul, karena ini namanya aplikasi pengolah angka, artinya nanti angka-angka yang kalian masukkan itu pasti akan mengalami pemrosesan atau akan dihitung ya. Jadi maksudnya akan dihitung itu nanti pasti akan ditambah, dikali, dikurang, sehingga menghasilkan data yang lain ya. Nah, misalnya contoh ini kita kalikan ya. Nah, kita hitung setengah dari upah, berarti cara menulis formula atau rumus itu selalu diawali dengan
sama dengan ya. Jadi kita pakai sama dengan dulu, baru kita klik selnya yang ingin kita hitung ya. Nah, C5 ya, karena upah ada di C5. Kita kali, untuk kali itu memakai tanda bintang ya, kali setengah ya, itu ada di C6. Nah, jadi kalian bisa klik untuk menulis rumus, tinggal diklik selnya, atau bisa juga kalian ditulis ya, misalnya C5. Nah, misalnya itu upah ada di C5, kita ketik C5 ya, bintang, terus C6. Nah, kalau sudah tinggal di enter. Nah, jadi hasilnya terlihat seperti ini ya. Nah, ini sama ya. Dia masih tipe datanya atau formatnya masih angka biasa. Nah, kita rubah jadi rupiah ya. Kita ke format sel, angka, umumnya kita ganti, hilangkan tanda komanya, cari rupiah ya. Rupiah Indonesia. Kita klik OK, klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, ini maksud kita contohkan ya, kenapa tidak boleh ada tulisan atau teks di dalam angka ya. Nah, kita coba rupiahnya, kita tambahkan Rp ya. Misalnya kalian malah menuliskan Rp ya, Rp. Nah, ini akan error ya. Jadi akan ada tulisan value ya. Ini artinya ada salah perhitungan. Karena kenapa? Karena ini nanti dianggapnya, karena ada tulisan lain, ini akan dianggapnya tulisan biasa atau teks. Sedangkan teks tidak bisa dihitung ya. Jadi yang hanya bisa dihitung adalah hanya angka saja ya. Hanya yang 36, bilangan koma, terus tanggal bisa dihitung tanggal ya. Makanya ini jangan dicampur ya. Jadi kita hanya tulis angkanya saja, tidak boleh ada titik atau koma ya. Enter. Nah, ini kita kembalikan. Begitupun juga sama ini ya. Ini nggak bisa nulisnya. Nah, ini nggak bisa seperti ini ya. Nah, error juga ya. Karena dianggapnya ini adalah tulisan biasa, bukan angka ya. Karena di HP Bapak ini koma itu titik ya. Jadi kita kembalikan lagi. Ini nah seperti ini ya. Jadi untuk menulis rumus atau formula ini kita dimulai dengan tanda sama dengan ya. Harus pasti dimulai dengan tanda sama dengan. Nah, untuk perhitungannya ini di spreadsheet itu perkalian itu memakai tanda bintang, pengurangan tanda strip, pertambahan plus, tanda plus ya, pembagian memakai garis miring, dan ada satu lagi pangkat ya. Kalau pangkat itu menggunakan tanda fraktur ya. Misalnya pangkat itu misalnya 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu berarti 2-nya dikali 2 lagi ya, sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya 4 ya. Misalnya ini sama dengan 2. Nah, tanda pangkat itu agak susah ya. Di sini tidak ada. Jadi lambangnya itu ini ya. Jadi
seperti huruf V kebalik ya. Nah, ini artinya 2 pangkat 2. Ini hasilnya harusnya 4. Nah, seperti ini. Atau misalnya 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 ya. Ini 8. Nah, seperti ini. Nah, nanti silakan kalian pelajari lagi ya. Atau kita coba lagi yang lain ya. Nah, di sini kita bisa berpindah sheet ya. Nah, ini sheet ini kosong karena memang belum diisi ya. Ini sheet 1 sudah diisi. Nah, kita pindah sheet, kita coba tabel yang ada di materi ya. Kita coba salah satu tabel yang ada di materi. Kita lewat dulu. Nah, kalau di sini memang ini adalah menggunakan komputer ya, dengan Microsoft Excel. Tetap kalian harus bisa dua-duanya ya. Menggunakan HP harus bisa, menggunakan komputer juga harus bisa ya. Tapi sama saja ya, prinsipnya sama saja. Hanya beda posisi. Jadi nanti kalian kalau yang tidak punya komputer bisa ikut temennya ya, latihan, atau bisa ke rental komputer ya. Pasti semua rental pasti ada Microsoft Excel-nya. Nah, kita coba yang ini ya, menulis rumus halaman 20. Nah, kita contohkan seperti ini. Daftar pendapatan ya. Kita di sheet 2 saja bikinnya. Biasa kita klik 2 kali ya. Nah, di bulan ini jumlah Januari ya, intinya Februari. Ini jumlahnya nggak perlu sama ya. Intinya adalah kalian kalau untuk angka itu jangan dicampur ya, jangan dicampur dengan teks atau simbol yang lain ya. Ini jumlah, ini jangan, bukan jumlah yang besar. Nah, ini adalah jumlah. Nah, jadi kita ingin di sel C6 ini adalah jumlah dari C4 sama C5 ya. Ini ada dua cara untuk menjumlahkan, tapi itu nanti kita pelajari di bagian fungsi ya. Tapi di sini kita mengenal dulu cara menulis rumus. Itu seperti tadi, untuk rumus itu pakai sama dengan dulu ya. Kita klik selnya sehingga muncul nama selnya. Nah, di sini karena cuma menjumlah, jadi kita pakai tambah. Kita klik lagi sel yang satunya lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa harus pakai rumus ya? Gitu. Kenapa tidak dihitung manual saja gitu ya? Ini karena untuk biar otomatis ya. Misal kalian sudah membuat seperti ini, oh ternyata ada kesalahan ya. Untuk bulan Januari itu bukan 3.500.000 tapi 3 juta ya. Nah, kita tinggal rubah saja file C-nya ya. Nah, ini sudah dirumus. Kita enter. Nah, ini akan otomatis berubah yang di bagian jumlah ya. Karena kita menggunakan
eh, rumus ya, seperti itu. Jadi itu fungsinya ya. Jadi disinilah eh, kelebihan dari aplikasi pengolah angka ya. Tidak seperti PowerPoint untuk presentasi ataupun Microsoft Word untuk mengetik ya. Jadi sini kita bisa menjumlah. Nah, ini biar tampilannya bagus karena ini adalah mata uang ya. Kita rubah formatnya. Nah, untuk merubah format kita bisa pilih sekaligus ya. Nah, cara memilih sekaligus ini kita seret atau klik di bagian yang kotak hijau ini ya. Nah, seperti ini. Kita klik, nah, kita pilih menu, lalu kita pilih format cell. Kita ke angka, kita pilih umum mata uang, lalu seperti biasa kita ini cari rupiah ya. Lalu klik OK lagi. Nah, ya. Jadi begitu. Mungkin sekian ya untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini. Silakan kalian pelajari lagi baik teori maupun videonya ya. Jadi di sini kita sudah pengenalan dasar mengenai spreadsheet atau aplikasi pengolah angka ya, dan sudah tahu mengenai berbagai macam tipe data yang umum digunakan dan bagaimana cara membuat rumus ya. Jadi sekian dulu, sampai ketemu lagi.